Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Faris Ahmad Farhan, NIM 2021-53069. Yang kedua, Nanang Aris Setiawan, NIM 2021-53073. Yang ketiga, Dwi Rahmawati, NIM 2021-53066. Yang keempat, Belina Maulidia Rohmah, NIM 2021-53055. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara bermain game tangkap koin yang terinspirasi oleh game Shopee. Cara memainkannya adalah dengan cara berikut, yaitu dengan cara menekan tombol panah kanan kiri pada keyboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada kelas My World. Di dalam kelas ini, kita dapat mengatur tampilan layar pada game menangkap koin. Di sini tampilan layarnya 500,700,1. Kemudian objek orang berada di posisi 250,605. Kemudian objek skor berada di posisi 65,50. Selanjutnya, objek level 1 berada di posisi 65,65. Selanjutnya, objek nyawa berada di posisi 132,40. Selanjutnya, objek nyawa berada di posisi 80,40. Selanjutnya, objek nyawa berada di posisi 28,40. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, NIM 2021-53066. Di sini saya akan menjelaskan aktor dari game tangkap koin. Yang pertama adalah kelas bom. Di dalam kelas bom ini menggunakan public void tabrakan yang berguna untuk mengatur saat bom bertabrakan dengan orang. Jika bom menabrak orang, maka nyawa akan berkurang 1. Apabila nyawa sudah habis dan terkena bom lagi, maka game akan berakhir atau game over. Kemudian muncul tampilan game over dan juga jumlah skor yang telah diperoleh serta suara pada game tersebut muncul. Jika bom tidak menyentuh orang, maka bom akan tampil kembali dari atas secara random. Selanjutnya adalah kelas bom 1 menggunakan public void ACT set location get X get Y plus 2 yang artinya bom akan bergerak menuju ke bawah dengan durasi 2. Sintak tabrakan digunakan untuk memanggil metode yang berada di kelas bom. Selanjutnya adalah kelas koin menggunakan public void ACT yang berguna untuk mengatur saat koin bertabrakan dengan orang. Untuk skornya, satu koin bernilai 10. Mengatur perubahan level. Jika skor lebih dari 250, maka level tersebut masuk ke dalam level 2. Jika skor lebih dari 500, maka masuk ke dalam level 3. Jika skor lebih dari 1000, maka game akan berhenti dan muncul tulisan selamat winner game dan juga muncul suara. Selanjutnya pada kelas koin 1 menggunakan public void ACT set location get X get Y plus 3 yang artinya koin akan bergerak menuju ke bawah dengan durasi 3.
Sintak tabrakan digunakan untuk memanggil metode yang berada di kelas koin. Selanjutnya adalah kelas koin 2, menggunakan public void ACT set location get x get y plus 3, yang artinya bom bergerak menuju ke bawah dengan durasi 3. Sintak tabrakan digunakan untuk memanggil metode yang berada di kelas koin. Selanjutnya adalah kelas koin 3, menggunakan public void ACT set location gets x gets y plus 3, yang artinya koin bergerak menuju ke bawah dengan durasi 3. Sintak tabrakan digunakan untuk memanggil metode yang berada di kelas koin. Kemudian pada kelas koin 4 digunakan public void ACT set location get x get y plus 3, yang artinya koin bergerak menuju ke bawah dengan durasi 3. Sintak tabrakan digunakan untuk memanggil metode yang berada di kelas koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belina Maudia Rohmah, NIM 20221530055. Di sini saya akan menjelaskan aktor di kelas Gamebox. Di kelas ini tidak menggunakan public void ACT, melainkan menggunakan public static final float dengan font size 30. Kemudian menggunakan public static final integer width dengan ukuran 250 dan public static final integer height dengan ukuran 150. Di sini kita juga menggunakan public void tampil box yang terdapat dua parameter, yaitu string info dan string info 2, dengan sintaks seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu di kelas nyawa. Di kelas nyawa ini tidak menggunakan sintak apapun, hanya menggunakan metode public void ACT, itu pun tidak digunakan karena hanya sebagai tampilan pada layar. Selanjutnya yaitu di kelas orang. Di kelas orang ini kita menggunakan public void ACT. Yang pertama, mengatur pergerakan menggunakan keyboard. Di sini kita hanya menggunakan tombol left and right pada keyboard, tombol panah, dengan sintaks sebagai berikut. Oke, selanjutnya berada di kelas level. Di kelas level ini menggunakan metode private integer level. Di sini terdapat level 1, level 2, dan level 3. Pada tampilan pertama akan tertulis level 1, kemudian setelahnya level II yang dimaksud di sini merupakan sesuai dengan koin yang didapat, kemudian diulangi seperti setelahnya. Di sini public void ACT, kita menggunakan metode public void ACT. Yang pertama, mengatur lokasi awal aktor koin dan bom pada level pertama. Di level pertama ini menggunakan speed 50 dengan posisi koin seperti di koordinat yang sudah tertera di sini. Yang kedua, mengatur lokasi awal aktor koin dan bom pada level 2. Di level 2 ini menggunakan speed sebanyak 54 dengan koordinat koin seperti yang tertera pada sintak di bawah ini. Sedangkan untuk mengatur koin dan bom pada level 3 ini menggunakan speed 58 dan dengan posisi koin 1, 2, 3, 4 dan bom 1 ini sesuai dengan sintak yang tertera di sini. Selanjutnya, kelas yang terakhir adalah kelas core. Di kelas core menggunakan metode private integer nilai. Pada tampilan layar game, skor akan ditulis 0. Akan tertulis 0 karena game belum dijalankan. Setelah game dijalankan, maka skor akan tampil sesuai dengan
koin yang didapatkan. Di sini disimbolkan dengan simbol I. Kemudian perulangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Aristiawan dengan NIM 2021-53073. Di sini saya akan melakukan demo game yang kelompok kami buat, yaitu game tangkap koin. Game ini dibuat terinspirasi dari game goyang Shopee yang berada di aplikasi Shopee. Pada tampilan awal di sini ada background dan background animasi, dan di sini saya tambah dengan logo Universitas Mulia Kudus, dan di bagian atas ada 3 nyawa. Dan kemudian ada skor dan level. Dan di sini ada orang yang digunakan untuk menangkap koin. Apabila koin jatuh dari atas mengenai orang ini, maka skor akan bertambah 10. Dan apabila terkena bom, maka nyawa akan berkurang 1. Dan apabila nyawa sudah habis, maka akan game over. Dan apabila skor mencapai 250, akan naik ke level 2. Dan apabila skor 500, maka akan naik ke level 3. Dan apabila skor mencapai 1000, maka akan winner game atau game menang. Mari kita jalankan. Di sini kita menjalankannya game ini dengan tombol kanan dan kiri pada keyboard. Mari kita jalankan. Tombol kiri untuk berjalan ke kiri dan kanan untuk berjalan ke kanan pada keyboard. Dan apabila menangkap poin berhasil, maka poin akan bertambah 10. Dan apabila terkena bom, maka akan berbunyi gitu. Dan apabila terkena koin, maka akan bunyi demikian. Dan ini kena bom. Dan apabila nyawa habis, terkena bom lagi, maka akan game over. Game over. Ambil game over. Sekarang Anda 190 sama dengan skor di atas. Kita coba lagi. Apabila game menang, berikut, maka skor bertambah 10 apabila kita bisa menangkap poin. Di sini usahakan jangan mengenai bom. Apabila mengenai bom, maka nyawa akan berkurang 1. Ini level 2, makin cepat dan semakin banyak satu dan bom gratis.
Ini level ketiga, semakin banyak semakin cepat. Jangan terkena bom ya. Nah, ini apabila tim menang, tampilan layar selamat winner game. Begitu saja demo saya tentang game tangkap koin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.